Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang di Research Academy episode ke-8. Dan mana saya juga kami dari Generasi Peneliti mengucapkan terima kasih banyak atas antusiasme Bapak dan Ibu sekalian terkait penyelenggaraan Research Academy episode ke-8 yang mana kita akan membahas tentang Introduction of Nanotechnology for Medicine yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Fatur Rahman STMT seperti itu. Namun sebelum itu saya hendak menyampaikan bahwa eh, untuk acara ini merupakan salah satu bagian dari pre-event dari eh, mohon maaf untuk ya acara ini merupakan salah satu bentuk kerjasama antara Nanomedicine atau Nanomed Indonesia bersama Generasi Peneliti seperti itu. Yang mana dari Nanomed sendiri di sini berperan sebagai yang memberikan materi yaitu Bapak Fatur Rahman seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Di sini saya langsung hendak menyapa terkait kepada Bapak Fatur Rahman. Apakah Bapak Fatur Rahman sudah ada di sini, sudah bersama kami? Halo Mas, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak. Bagaimana Bapak kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Kalau begitu sebelum itu saya hendak memperkenalkan terkait profil dari Bapak Fatur terlebih dahulu ya. Ini Bapak, saya manggilnya Bapak Fatur kan ya? Benar kan ya Pak? Oke, boleh Mas, silakan. Oh iya baik Bapak. Jadi Bapak Fatur sendiri merupakan salah satu eh, konsultan di Nanomed Indonesia yang mana beliau sendiri memulai dari education background sendiri dari Bachelor of Science in Engineering Physics di Universitas Telkom Bandung Indonesia dan juga Master of Science in Nanotechnology Institut Teknologi Bandung Indonesia. Dan beliau juga mempunyai beberapa publikasi yang sangat related dengan nanoteknologi, especially for the medicine. Salah satu contohnya itu ada development of flexible medical electrode using silicon-based bioplastic dan juga ada evaluation of the flexible SEMG electrode prototype dan lain dan sebagainya seperti itu. Jadi kita bisa we can say that Mr. Fatur ini merupakan salah satu orang yang expert lah di nanoteknologi khususnya nanoteknologi for medicine seperti itu. Baik, tanpa berlama-lama ya Bapak dan Ibu sekalian, kita bisa langsung masuk ke acara inti yaitu penyampaian materi oleh Bapak Fatur. Kepada Bapak Fatur dipersilakan. Oke, baik. Izin Bapak Ibu sekalian, saya mulai presentasinya. Oke, apa sudah terlihat? Sudah Bapak. Oke, baik. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam kenal, di sini saya Fatur Rahman. Tadi sudah disampaikan oleh Mas, saya salah satu dosen di Prodi Teknik Biomedis Universitas Telkom, Bapak Ibu sekalian, juga salah satu konsultan di Nanomed Indonesia. Nah, ini sebuah terima kasih gitu ya sudah memberikan kesempatan saya untuk sedikit sharing. Jadi sesuai dengan yang diberikan oleh panitia, oleh teman-teman dari generasi peneliti, di sini kita akan membahas terkait dengan pengenalan terkait nanoteknologi untuk medicine gitu ya. Nanti kalau Bapak Ibu sudah lihat di outline kita, jadi mungkin sebagai awalan gitu ya, kita akan mengenal bagaimana nanoteknologi itu bisa dikembangkan dan bisa diaplikasikan untuk aplikasinya untuk biomedis gitu ya. Medicine dalam artian medis ataupun medikal kan beda, beda ya antara medis dengan medik gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi eh, mungkin kita masuk pertama. Saya rasa di sini Bapak Ibu sekalian, eh, saya kutip dari salah satu National Nanotechnology Initiative tahun Mohon 2007 maaf Bapak, mohon ya. maaf. Ini belum slideshow Bapak di kami. Oh, belum slideshow. Ya, Bentar. Kok ini sudah? sudah Bapak.
Kalau saya keganti? Aman, Bapak, aman. Oke, siap. Dan ya. Nah, saya kutip sedikit untuk secara terminologi ya. Nanoteknologi is the understanding and control of matter at dimension of log 1 to 100. Jadi eh, tidak kalau kita berbicara nanoteknologi itu ada dalam rentang 1 sampai 100 nanometer. Jadi mungkin di sini sedikit saya meluruskan ada beberapa teman-teman kita ketika dia riset gitu ya, ketika dia melakukan penelitian. Nah, terkadang mereka memiliki partikel yang berada di atas 100 nanometer. Nah, itu sebenarnya secara eh, pengertian itu belum masuk ke nanoteknologi gitu ya. Nanti kita lihat kenapa ya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini di gambar ini kita ada, saya tunjukkan ada beberapa skala ya. Mungkin Bapak Ibu kalau melihat sebuah uh, dimulai dari sebuah uh, rambut, rambut itu ada di, saya coba ini ya. Nah, rambut ya, rambut itu ada di rentang 10 pangkat minus 4 meter. Nah, kemudian lebih ke bawah lagi, ini ada darah merah, sel darah merah itu 10 pangkat minus 5. Kita turun lagi ke bawah itu ada virus, dia di 1 mikrometer. Nah, barulah turun di 10 pangkat minus 7, itu baru kita sebut sebagai nanomaterial ya. Dia atau kita sebut dia mulai dari karbon nanotube, itu biasanya di angka 5 nanometer, kemudian ada gold nanoparticle, ada di angka 10 nanometer skalanya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya tekankan bahwasanya ketika kita berbicara nanoteknologi, itu seluruh aktivitas rekayasa yang kita lakukan di skala 1 sampai 100 nanometer itu yang kita sebut sebagai nanoteknologi. Kemudian ini juga masih berkaitan dengan pengertian ya. Jadi kalau kita lihat eh, kalau misalkan kita anggap Pulau Jawa itu 1 meter ya, kalau kita bawa ke skala makro, maka 10 nanometer itu seperti kelereng kalau kita bandingkan dengan Pulau Jawa. Nah, ini sangat kecil ya. Ini ada beberapa perbandingan skala, tadi juga sudah disebutkan. Kemudian kita lanjut. Nah, ini juga masih membahas terkait dengan nanomaterial itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita ingin melakukan rekayasa di bidang nanomaterial yang berada pada 1 sampai 100 nanometer ya, ini merupakan sebuah disiplin ilmu ya. Makanya kami sebagai waktu kita studi gitu ya, di kalau di Indonesia itu kan S1-nya itu ada di Unair ya. S1-nya ada di Unair, kemudian S2, S3-nya ada di ITB terkait dengan prodi yang khusus membahas dengan nanoteknologi. Nah, sehingga memang ketika kita masuk ke nanoteknologi itu tidak hanya berbicara satu disiplin ilmu saja. Nah, dia merupakan interdisiplin ya, mulai dari ilmu material science ya, chemistry ini basic science-nya, biology, physics dan lain-lain ya. Jadi memang cukup kompleks kalau kita berbicara nanomaterial ya. Oke, selanjutnya untuk permulaan, sebelum kita masuk lebih dalam membahas terkait dengan penggunaan nanoteknologi di bidang medicine, saya coba kasih gambaran ya. Saat ini nanoteknologi itu sudah dipakai untuk bidang kehidupan apa saja. Salah satunya di teknologi informasi itu ada quantum computing gitu ya, ataupun sistem IT yang berbasis nanochip, microchip. Nah, itu salah satu keunggulan menggunakan nanoteknologi, dia kecil, tapi kualitasnya itu bisa lebih tinggi processingnya dibandingkan dengan microchip yang sudah ada sebelumnya gitu ya.
Kemudian kalau kita bawa ke bidang energi, salah satu yang menjadi daya tarik penggunaan nanoteknologi itu mungkin kalau Bapak Ibu sekalian ya sudah tahu ya sering digaung-gaungkan terkait dengan yang namanya solar cell, fuel cell, baterai dan biofuel seperti ya. Kemudian kalau kita bawa ke sebuah user ya, consumer gitu ya, kita sebagai warga kebanyakan digunakan kalau kita lihat di foods and beverage itu biasa digunakan sebagai sensor ataupun teknologi kemasan gitu ya, uh, menggunakan biokomposit untuk teknik pengemasan, kemudian untuk pengetesan kualitas makanan itu juga bisa kita lakukan. Kemudian kalau kita lihat di tekstil, salah satu yang saat ini berkembang ada smart tekstil ya. Dia bisa fungsional, jadi tidak hanya sebagai fashion ataupun melindungi tubuh itu ya, tapi smart tekstil sekarang juga dikembangkan. Salah satunya bisa sambil misalkan kalau kita di medical itu bisa sambil mengukur heart rate, BPM gitu ya, ataupun yang lain. Nah, kalau di sini juga digunakan sebagai waterproof, jadi mendesain permukaan dari tekstil kita sehingga dia waterproof dan lain-lain. Nah, masuk ke ranah medisin itu sangat banyak penggunaannya. Di antaranya bisa sebagai hair treatment, kemudian bone treatment atau misalkan tissue engineering, drug delivery, flight control, dan lain-lain dan banyak ya. Nah, untuk malam ini mungkin nanti kita akan membahas nanoterapi gitu ya, penggunaan nanoteknologi untuk terapi, kemudian drug delivery, kemudian untuk juga rekayasa jaringan. Itu mungkin fokus kita pada malam hari ini. Uh, Kalau kita bahas sangat banyak ya, bisa bisa berbulan-bulan gitu ya nggak selesai yang namanya riset teknik. Jadi mungkin di malam ini sebagai introduction saja. Nanti kalau Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian ada yang tertarik gitu ya, nanti bisa menghubungi gitu ya generasi peneliti ataupun nanomedicine Indonesia gitu ya. Oke, kita lanjut. Bapak Ibu sekalian, nanti kalau misalkan ada pertanyaan di tengah-tengah, karena ini waktu kita cukup panjang ya, sekitar 90 menit, jadi saya harapannya kalau misalkan di tengah-tengah ada yang ingin bertanya, langsung saja gitu Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya ini juga masih introduction, memberikan pengenalan terhadap nano material ya. Sebentar saya pasang cas dulu sebentar ya. Oke, nah ada beberapa klasifikasi dalam nanomaterial Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau tadi sudah disampaikan bahwasanya nanomaterial itu berada pada rentang 10 pangkat minus 10 ya, dari 0 sampai 100 nanometer gitu ya. Nah, di dalam biar Bapak Ibu nanti tergambarkan bagaimana menerapkan nanomaterial untuk medisin. Jadi Bapak Ibu perlu tahu dulu klasifikasi nanomaterials. Nah, nanomaterials kalau Bapak Ibu ketahui gitu ya, kita kan ada mengenal yang namanya nol dimensi, satu dimensi, dua dimensi, dan tiga dimensi atau 3D gitu ya. Bapak Ibu sekalian, klasifikasi untuk material yang berada pada nol dimensi itu ada di antara rentang 0 sampai 1 nanometer, yaitu kita sebut sebagai cluster atau sebuah carbon dots gitu ya, material dots. Contohnya misalkan yang Bapak Ibu sudah kenal ada CNT, sorry ada carbon dots gitu ya, ada dan lain-lain grafen gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Grafen nanti masuknya ke arah uh, carbon base ya, yang 1D atau 3D gitu ya. Nah, naik sedikit di skalanya, kita ada di satu dimensi. Nah, ini uh, kita biasa sebut sebagai nanorods atau nanofiber atau nanotube gitu ya. Nah, ini dia, ini kalau kita bawa dia ke elektron mikroskop, biasanya memang tampilannya nanti seperti garis gitu ya, lurus. Dia hanya berada pada struktur satu dimensi. Nah, lebih naik lagi, Bapak Ibu sekalian, di skala ratusan nano.
Nah, kita akan mengenal nanti ada namanya plat, thin film, dan lain-lain gitu ya. Ini di skala dua dimensi. Dan kemudian di atas dari 100 nano itu biasanya kita sebut sebagai material bulk atau polikristalin dan lain-lainnya. Nah, itu jadi Bapak Ibu sekalian nanti pada saat kita membahas drug delivery, pada saat kita membahas nanti terapi, kita akan lihat Bapak Ibu sekalian kita pakainya di mana? Apakah kita akan memakai cluster nanorods atau mungkin kita pakai cluster dots dan lain-lain. Nah, itu mungkin sebagai gambaran ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, itu tadi klasifikasi nanomaterial. Nah, ini sekali lagi sebelum kita masuk ke aplikasi, saya ingin memberikan pemahaman yang cukup mendetail ke Bapak Ibu sekalian sehingga nanti ketika Bapak Ibu sekalian yang tertarik riset di bidang nanomedicine, nah nanti Bapak Ibu sekalian bisa memahami saya ingin misalkan saya ingin menargetkan kanker tertentu. Nah, kita akan lihat bagaimana kita merekayasanya sehingga kita butuh stimulan seperti apa sehingga kita akan butuh sifat nanopartikel seperti apa sehingga Bapak Ibu sekalian kita akan masuk ke sifat bagaimana nanopartikel ketika dibawa ke dalam ukuran nano gitu ya. Sebuah material dibawa ke dalam ukuran nano. Nah, ini salah satu ini apa inisiator gitu ya atau pencipta gitu ya yang menemukan nanoteknologi itu salah satunya Bapak Prof. Richard Feynman. Nah, Bapak Feynman mengamati bahwasanya kalau kita melihat sebuah fenomena fisika ya kita melihat fenomena fisika ternyata Bapak Ibu sekalian ketika dia sudah berada pada skala nano yaitu di bawah dari 100 nanometer ternyata hukum klasik ya fisika klasik itu mekanika klasik itu sudah tidak berlaku Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian eh, mungkin ada sebuah material ketika dia bulk ketika dia gede gitu ya di atas 100 nano mungkin dia sifatnya magnetik. Tapi ketika kita bawa dia ke skala nano, sifat magnetiknya menghilang atau sebaliknya. Di ketika dia dalam skala gede di atas 100 nano, ternyata dia memiliki sifat magnetik. Dia tidak memiliki sifat magnetik, tapi ketika kita bawa dia ke dalam skala nano, ternyata dia memiliki sifat magnetik. Nanti kita lihat bagaimana itu semua terjadi dan dari sifat-sifat itu bagaimana caranya kita bisa menentukan arah implementasi kita ke dunia biomedicine, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kemudian banyak teori yang belum dikembangkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dunia nanoteknologi ini masih banyak sekali rahasia gitu ya. Kalau kita sendiri kan untuk melihat secara fisik nanopartikel itu kan saat ini yang paling tinggi adalah HRTEM ya, High Resolution TEM dengan berbagai macam modifikasinya. Kalau di Indonesia HRTEM sendiri itu kalau tidak salah cuman ada tiga atau empat gitu ya. Di institusi kampus itu seingat saya di UI, ITB ada, eh, saya tidak tahu kalau kampus yang lain ya, tapi yang saya tahu di UI di mana? Oke, boleh nanti kalau mau ini ya kita sharing ya. Nah, kemudian kalau untuk institusi riset penelitian BRIN ya, BRIN ada dan kawan-kawannya. Jadi eh, HRTM itu salah satu alat yang saat ini masih paling advance ketika kita ingin melihat bagaimana fisik dari nanopartikel. Jadi memang sangat banyak yang masih belum diketahui Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kemudian salah satu dua hal yang menjadi fenomena unik ketika dia di skala nano itu quantum mechanics ya. Yang tadi saya sebut ada beberapa interaksi yang ketika dia bulk dengan nano itu akan berbeda jauh, kemudian energi levelnya itu lebih terkuantisasi gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi memang dunia nanoteknologi sangat kalau kami sebutnya sangat seksi Bapak Ibu sekalian ya. Eh, Banyak hal yang bisa kita pelajari di dunia nanoteknologi ini dan memang eh, banyak sekali aplikasi yang belum dilakukan. Nah, sekali lagi ya Bapak Ibu sekalian, karena memang saya ingin malam ini kalau kita membahas
risetnya, aplikasinya saya rasa memang nanti akan banyak berkembang. Tapi yang ingin saya tekankan ke teman-teman adalah Bapak Ibu sekalian adalah bagaimana caranya kita bisa membuat skematik penggunaan sifat dari nanomaterial untuk aplikasi-aplikasi biomedicine, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, skala secara umum sifat-sifat nanomaterial kita akan bagi menjadi empat. Yang pertama, bagaimana dia efek kuantumnya atau efek ukuran mempengaruhi sifat-sifat dari nanomaterial tersebut. Kemudian kita akan lihat efek volumenya seperti apa. Kemudian kita juga akan lihat efek dari permukaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan bahas banyak. Ternyata ketika kita bawa dia ke dalam skala nano, surface area dari sebuah partikel itu akan semakin luas. Nah, itu di situ kita akan bermain di biomedicine. Karena surface-nya semakin luas, maka partikel yang ada di permukaan itu akan semakin banyak. Nah, dengan banyaknya partikel di sebuah permukaan, itu akan sangat punya peluang kita menambahkan berbagai macam reseptor dan lain-lain agar kita bisa menargetkan ke sel-sel yang kita ingin ya, entah itu nanti penggunaannya untuk drug delivery ataupun terapi dan lain-lain ya, ataupun diagnostik. Nah, jadi eh, termasuk efek ikatan kimia Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, salah satu yang paling menonjol ketika kita bawa dia ke dalam sebuah nanomaterial itu adalah sifat eh, pertama volume, ya, kemudian emisi cahaya, kemudian ada magnetik, ini ya, kemudian thermal fenomena atau fenomena suhu, ya, fenomena temperatur, magnetik, ikatan kimia, dan biologis. Nah, ini 6 ini yang saat ini di telah di keluar banyak teori ya. Telah banyak keluar teori mengenai efek dari penurunan ukuran. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu perhatikan, ini seperti yang sudah disebutkan tadi, material bulk itu ada di tiga dimensi gitu ya. Nah, ini ada terjadi perubahan density of states atau DOS gitu ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu lihat, jadi semakin dia kecil, maka density-nya akan semakin meningkat gitu Bapak Ibu. Nah, ini kita lihat ketika dia sheet. Nah, ini cukup menarik ya. Nah, kemudian ketika dia wire dan ketika dia dots. Nah, kalau ini Bapak Ibu lihat ya, misalkan ini kan kita anggap ya sebuah luas areanya sama gitu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ketika dia materialnya bulk ini, kalau dia quantum dots di rentang 1 sampai 20 nanometer, maka akan muncul banyak partikel. Sehingga kalau kita bawa dia ke dalam bulk material, ini di dalam satu surface area itu akan terdiri banyak sekali nanopartikel, partikel-partikel. Nah, dengan banyaknya partikel-partikel yang menyusun sebuah material bulk ini, maka itu yang akan punya banyak sekali manfaat. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, nanti kita akan lihat. Oke, nah ini dampak dari perubahan energi gap ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ternyata semakin menurunnya ukuran, maka energi gap itu semakin meningkat Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang terjadi? Jadi kalau Bapak Ibu sekalian lihat, misalkan ini adalah sebuah material book Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini adalah material book, ini adalah energi gapnya Bapak Ibu. Nah, tapi ketika dia dalam keadaan partikel, maka gapnya akan semakin tinggi, energi gapnya akan semakin tinggi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, semakin mengecil ukuran, maka energi gapnya itu akan semakin meningkat. Sehingga apa yang terjadi? Nah, ini apa yang terjadi ketika kita melakukan penurunan ukuran? Ternyata dengan meningkatnya energi gap itu, kontrol sifat kelistrikan itu akan kita mudah mengontrol sifat kelistrikan. Nah, ini teman-teman yang bergelut di bidang energi sangat banyak memanfaatkan ini dengan mereka merekayasa semikonduktor baru. Nah, dengan adanya peningkatan energi gap, maka kita bisa desain sebuah material, sebuah layer, sebuah tin ya, tin film dan lain-lain itu menjadi sebuah material semikonduktor dengan merekayasa ukuran partikelnya tadi, ukuran energi gapnya.
Nah, itu salah satu manfaat yang bisa kita lakukan dengan peningkatan energi gap. Kemudian yang kedua itu adalah stabilitas thermal. Jadi ketika energi gap itu semakin besar, maka cenderung material itu akan lebih stabil untuk thermalnya. Nah, sehingga ini yang banyak juga dimanfaatkan oleh teman-teman di salah satunya entah itu di teknik pengemasan ataupun di teman-teman yang bergelut di bidang baterai. Maka dengan adanya misalkan penggunaan litium gitu ya, litium oxide dan lain-lain untuk pembuatan baterai, maka dia memiliki stabilitas thermal yang lebih baik akibat adanya peningkatan energi gap. Kita bisa mengatur energi gapnya itu, band gapnya ya. Nah, contoh misalkan di teknik pengemasan ya, mereka bisa menggunakan komposit terhadap bioplastik juga kan. Nah, sehingga bioplastiknya itu akan lebih stabil dalam suhu gitu ya, suhu ekstrimnya. Selain dua tadi itu karena energi gap meningkat, maka sebuah material akan lebih cenderung transparansi ya. Karena kan dia energinya meningkat, maka cahaya yang memiliki panjang gelombang lebih besar itu biasanya akan mudah lewat. Sehingga kalau jadi gini Bapak Ibu, kalau kita buat sebuah plastik misalkan gitu ya, entah Bapak Ibu nanti mau gunakan untuk penambahan material konduktif untuk sensing, biopotensial dan lain-lain gitu ya, atau misalkan sebagai biosensor. Jadi kadang kalau misalkan kita tidak merekayasa struktur nanonya, itu kalau dia dibuat dalam keadaan bulk itu biasanya dia tidak transparan. Tapi ketika kita merekayasa sedemikian mungkin ukuran partikel dengan strukturnya, maka material itu akan bisa jadi transparan. Salah satunya contohnya misalkan kita buat sebuah aerogel dan lain-lain gitu ya. Kemudian absorpsi cahaya juga. Dengan peningkatan energi gap, maka absorpsi cahayanya akan semakin baik ya, akan semakin tinggi. Nah, kemudian apalagi Bapak Ibu sekalian yang terjadi ketika kita melakukan peningkatan penurunan ukuran ya. Maka kalau kita lihat efek ukuran terhadap luminescensi Si misalkan ya, silika misalkan di nanopartikel. Maka kalau kita lihat ini ada beberapa penelitian yang telah dikeluarkan ya. Semakin kecil ukuran partikel maka semakin bergeser ke arah biru, Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Kalau kita lihat ini, ketika diameternya semakin tinggi, ya, maka energi gapnya akan semakin menurun. Nah, dengan terjadinya penurunan energi gap itu, maka warnanya itu luminescensinya akan lebih ke arah merah ya. Tapi ketika dia semakin kecil, dia semakin tinggi energi gapnya, maka tadi cahaya yang punya panjang gelombangnya tinggi itu akan lewat. Nah, sehingga yang tersisa adalah cahaya-cahaya yang pada panjang gelombang pendek. Akibatnya apa? Dia akan cenderung ke warna biru. Sehingga ketika warna biru itu kan identik ya, itu mewakili fenomena bahwa tingginya energi foton di situ Bapak Ibu sekalian. Sehingga nanopartikel itu kita bisa gunakan dengan memanfaatkan energi foton yang tinggi. Nah, nanti untuk aplikasinya apa? Nah, itu kita bisa manfaatkan seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian efek ukuran terhadap volume Bapak Ibu sekalian. Nah, ternyata masih kaitannya dengan energi gap tadi ya. Ketika Bapak Ibu sekalian mungkin pernah melihat piranti gitu ya di handphone kita atau di laptop kita. Dengan kita merekayasa nanopartikel itu menjadi sebuah komponen untuk chip kita atau segala macam, dengan kualitasnya yang semakin meningkat, maka volume untuk piranti yang kita buat itu akan semakin kecil. Makanya kenapa sekarang sudah banyak sekali mobile phone gitu ya, yang dia kecil tapi memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih gede. Nah, itu akibat dari penurunan ukuran. Tadi ya, akibat adanya sifat elektrik yang bisa kita kontrol, itu dibawa ke dalam sistem penyimpanan data. Nah, dengan ukuran yang lebih kecil, volume yang kita pakai untuk membuat piranti itu juga akan semakin kecil, Bapak Ibu sekalian ya. Itu salah satu manfaat yang bisa kita lakukan.
Nah, kemudian efek ukuran terhadap sifat magnetik. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk terastik ya, ataupun terapi-terapi yang menggunakan sifat magnetik ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata ketika kita melakukan penurunan ukuran, ternyata ada fenomena yang unik terhadap sebuah sifat magnetik. Ada yang namanya gaya koersif, Bapak Ibu sekalian. Gaya koersif ini itu adalah gaya yang menyebabkan sebuah material itu kehilangan magnet, sifat magnet. Jadi gaya koersif itu, kalau gaya koersifnya semakin besar, maka material itu memiliki sifat mempertahankan magnetnya. Nah, jadi ketika kita lihat, Bapak Ibu sekalian, sebuah material yang tidak kita rekayasa strukturnya dalam skala nano, maka ketika dia dibawa ke keadaan bulk, itu cenderung arah dari magnetnya, kutub-kutubnya itu cenderung akan saling menghilangkan, Bapak Ibu sekalian. Saling menghilangkan karena arah dari partikel yang menyusunnya itu tidak teratur. Nah, akibatnya apa? Akibatnya dia kehilangan magnetnya. Nah, sehingga ketika kita bawa misalkan uh, sebuah material mangan misalkan gitu ya, kita bawa, kita bentuk tanpa merekayasa atau mengurangi ukurannya, maka biasanya kalau kita bentuk dia ke dalam sebuah bulk, kadang sifat magnetnya akan berkurang. Kenapa? Karena gaya korsifnya semakin kecil. Nah, tapi yang menariknya ketika kita menggunakan nanopartikel untuk menyusun material tadi ya, material yang kita inginkan, kita bisa mengatur arah dari kutub sehingga medan magnetnya itu kita bisa atur. Nah, akibatnya apa? Ketika kita atur semua dalam keadaan searah, maka yang terjadi apa? Tidak ada fenomena saling menghilangkan sifat magnet karena kita atur sedemikian mungkin kutub-kutubnya gitu ya. Nah, sehingga dengan kita atur tersebut, mereka akan memiliki gaya koersif yang lebih besar. Nah, gaya koersif yang semakin besar, apa yang terjadi? Maka magnet itu akan bisa menjadi magnet permanen atau tahan di lingkungan ekstrim gitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini salah satu kenapa banyak sekarang elektroda-elektroda Bapak Ibu sekalian khususnya untuk komponen-komponen uji ya, uji klinik. Itu sekarang banyak teman-teman material itu mencoba untuk mengkompositkan atau menyusun elektroda-elektroda itu menggunakan material partikel nano gitu ya. Nah, harapannya tadi kita bisa meningkatkan salah satunya adalah sifat magnetiknya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian apa efek dari penurunan partikel, ukuran partikel terhadap ikatan kimia di permukaan? Seperti yang sudah disampaikan tadi, kalau misalkan dia dalam keadaan bulk, tidak kita atur ukurannya, maka di dalam satu ruas surface seperti ini itu hanya ada satu partikel gitu ya, tersusun dari satu atom-atom yang sama gitu ya. Tapi ketika kita mengubah dulu ukurannya menjadi sebuah nanopartikel, maka dalam satu luas surface area itu memiliki banyak partikel, banyak atom di permukaannya. Sehingga peluang untuk terjadinya ikatan kimia itu akan semakin meningkat. Nah, ini salah satu yang kita manfaatkan Bapak Ibu sekalian untuk terapi, untuk cancer, untuk yang lain-lain. Sehingga yang kalau misalkan kita cuman materialnya di bulk, bulk itu kan tadi di atas 100 nano, misalkan 500 sampai 700 nano, bisa jadi di dalam satu bulk itu dia cuman punya satu reseptor atau satu aptan gitu ya. Sehingga kalau kita mau melakukan targeting terhadap cancer, nah itu drug obat yang kita bawa itu tidak akan banyak gitu ya. Tapi ketika kita menggunakan material partikel nano gitu ya, nah itu kita bisa banyak uh, apa ikat obat-obat di situ ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu salah satu manfaat kita uh, menggunakan material nano, Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, kemudian efek dari ikatan kimia tadi terhadap titik lebur. Nah, tadi karena penurunan ukuran, maka ikatan kimia itu semakin banyak yang bisa kita lakukan.
maka apa yang terjadi? Titik lebur itu akan semakin mudah Bapak Ibu sekalian. Nah, ini salah satu mungkin ya bisa dibilang kelemahan ataupun malah ada juga yang memanfaatnya sebagai keuntungan gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat bahwasanya dia semakin besar ya, maka titik leburnya akan semakin tinggi atau dia akan semakin sukar untuk melebur Bapak Ibu sekalian. Nah, ini salah satu fenomena yang kita temukan ketika sebuah material itu kita bawa ke dalam ukuran nano. Nah, kemudian setelah tadi Bapak Ibu mengenal teknologi nano itu rentangnya seperti apa, kemudian klasifikasinya, kemudian kita sudah bahas sifat-sifat sebenarnya masih banyak lagi Bapak Ibu sekalian ya, tapi saya ambil tadi beberapa contoh yang mungkin sangat dekat dengan aplikasinya sebagai biomedis gitu ya, entah sebagai pengembangan elektrodanya, device elektrik mediknya, ataupun tadi untuk teranostik, terapi ataupun drug delivery ataupun rekayasa jaringan ya itu tadi sifat-sifat yang sangat erat kaitannya. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, saya juga sedikit sharing mengenai bagaimana kita melakukan pemrosesan nanomaterial Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana sih cara kita membuat atau bahasanya sintesis gitu ya. Sintesis nanopartikel. Jadi secara umum Bapak Ibu sekalian, ada dua metode dalam pemrosesan nanomaterial atau dalam pembuatan nanopartikel Bapak Ibu sekalian. Ada yang namanya metode top down, ada juga namanya bottom up. Saya yakin Bapak Ibu sekalian yang bergelut di dunia material pendidikan itu sudah tidak asing lagi dengan dua hal ini. Nah, top down itu adalah proses pembentukan nanopartikel dari dia keadaan bulk gitu ya, dalam keadaan besar gitu ya, itu menjadi sebuah nanopartikel. Kemudian kalau untuk bottom up, dia dari sebelumnya belum ada gitu ya, dari skala kecil, itu kita tumbuhkan. Banyak nanti caranya kita bisa tumbuhkan menggunakan chemical method atau misalkan sol gel ataupun misalkan hidrolisis dan lain-lain ya. Nah, beberapa perbedaannya. Kalau untuk bottom up itu contohnya kita bisa menggunakan chemical synthesis tadi ataupun aerosol ya. Nah, kalau untuk yang top down biasanya pendekatannya adalah uh, penghancuran secara mekanik gitu ya. Ataupun menggunakan litografi ya ataupun etching gitu ya. Semacam laser kita bentuk menjadi sebuah nanopartikel gitu ya. Material kita tembakkan laser sehingga nanti dia terpecah-pecah, ya itu kita bisa menjadi sebuah nanopartikel. Jadi secara umum untuk membuat nanopartikel itu ada dua ya, top down dan bottom up. Nah, apa saja teknik yang bisa kita lakukan? Sebenarnya sangat banyak. Bapak Ibu bisa searching di eh, berbagai macam literatur referensi ilmiah. Tapi di sini saya akan mengangkat beberapa yang mungkin sangat simple atau sangat sering digunakan oleh teman-teman peneliti. Nah, untuk yang basisnya adalah fasanya adalah liquid, itu bisa kita menggunakan proses atau metode sol gel. Nanti kita akan bahas. Sol gel mungkin nanti saya akan berikan contoh. Kemudian ada namanya emulsion atau biasa juga disebut microemulsion, ada juga precipitation dan co-precipitation, ada hydrothermal. Nah, untuk yang fasanya solid itu biasanya ball milling. Nah, ball milling dihancurkan gitu menggunakan bola gitu ya. Nanti kita lihat tampilan alatnya seperti apa. Nah, biasanya untuk fabrikasinya dalam keadaan thin film, kita mendeposisikan nanopartikel di atas thin film itu biasanya menggunakan physical vapor deposition ataupun chemical vapor deposition gitu ya. Nah, kemudian ketika dia fasanya gas, ada pembakaran, ada juga plasma spray ya, spray plasma. Jadi nanopartikel dibuat sedemikian rupa, ditembakkan. Contohnya itu sputtering ya, sputtering. Jadi ada gold, itu nanti ditembakkan sinar plasma, nanti goldnya akan tereksitasi karena terkena sinar plasma gitu ya. Sputtering salah satunya. Nah, itu secara general. Nah, mungkin saya akan memberikan beberapa contoh Bapak Ibu sekalian agar kita sedikit terbayang Bapak Ibu ketika ingin melakukan sintesis nanopartikel, enaknya pakai apa ketika kita ingin melakukan aplikasi terapi.
ketika kita ingin melakukan aplikasi drug delivery. Nah, saya akan mengambil beberapa contoh Bapak Ibu yang sangat banyak digunakan untuk aplikasi medisin ya. Contohnya terapi, drug delivery dan lain. Nah, ini untuk bottom up, apa yang bisa kita kontrol? Pertama, ukuran partikelnya. Jadi, kalau untuk metode bottom up, salah satu keuntungannya kita bisa menyeragamkan ya, menyamakan hasil produk partikel size kita, gitu ya, ukuran dari partikel kita. Kita juga bisa merekayasa morfologi, jadi gampang kita kontrol morfologinya. Kemudian kita juga buat rekayasa masalah kristalinnya, bentuknya segala macam. Kemudian kita juga bisa eh, mengatur ya komposisi ikatan kimia dari nanopartikel yang kita inginkan kalau menggunakan bottom up. Jadi ini parameter-parameter yang sangat mudah dikontrol dibandingkan nanti kalau metode top down. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, eh, ini ada beberapa contoh untuk yang top down ya. Nah, top down contohnya tadi litografi. Jadi sebuah material bulk kita tembakkan gitu ya, sebuah laser, kemudian ada FIB milling. Jadi misalkan ini adalah uh, materialnya, ditembakkan sebuah sinar ion ya. Nanti sinar ionnya itu membentuk struktur. Nah, ini dihancurkan ya, ditembakin sebuah sinar ion sehingga nanti ini menjadi sebuah struktur nanopartikel. Ini contohnya ya. Kemudian ada ball milling, jadi nanti partikelnya dimasukkan ke dalam uh, wadahnya, kemudian nanti dimasukkan bola, diputar-putar segala macam ya, sehingga materialnya hancur menjadi nanopartikel. Kemudian ada sonikasi, ada yang ultrasonikasi, ada homogenizer ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi material kita dalam keadaan liquid, kita kasih sonikator ya. Nanti dengan adanya sonikasi gitu ya, ultrasonik, nanti dia akan menghamburkan material-material menjadi sebuah partikel nano. Ada lagi laser ablasi gitu ya, ablation. Nah, kemudian ada juga mechanical greening. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti kita lihat di akhir ya, keuntungan dan kelemahan dari masing-masing metode apa. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menjadi rujukan untuk membuat nanopartikel. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, ini saya akan membahas 4 teknik pemrosesan yang sangat banyak digunakan untuk aplikasi medisin. Jadi kalau Bapak Ibu lihat yang sol gel ini berarti dia bottom up ya. Microemulsion juga dia bottom up. Kemudian yang ball milling ini top down ya. Nah, chemical synthesis ini juga bottom up. Jadi Bapak Ibu sekalian, menurut saya ya, empat empat teknik ini ketika kita membuat nanopartikel yang paling sering kita gunakan untuk metode aplikasi ini ya, aplikasi medicine. Nah, selebihnya kalau Bapak Ibu sekalian nanti suatu saat punya riset atau ingin bertanya-tanya lebih spesifik, nanti bisa ke nanomedicine ya, nanomed underscore ID gitu ya. Nanti bisa tanya-tanya via kami. Nanti konsultan-konsultannya akan disiapkan untuk penelitian-penelitian lebih lebih spesifik, Bapak Ibu sekalian. Maaf, ini close. Nah, nah kita masuk ke salah satu teknik yang saya bilang tadi sangat banyak digunakan dalam pembentukan nanopartikel untuk nanomedicine, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu ya, dia adalah metode sol gel Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita lihat sol gel itu secara umum itu tahapannya ada hidrolisis, ada kondensasi, glaciation, aging, drying, dan gasification ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, dimulai dengan partikel kita bentuk dia ke dalam sol, dicampurkan gitu ya. Kemudian ini ada banyak, kalau misalkan kita masuk ke dalam metode hidrolisis, itu nanti hasilnya bisa menjadi metal, metal alkoxide ya, solution ya, larutan metal.
Nanti itu kita bisa coating menjadi kalau Bapak Ibu butuhnya dalam keadaan film serogel. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan teknik ini. Kalau Bapak Ibu butuhnya adalah wet gel, ya, gel yang dalam keadaan basah, Ibu bisa ambil sol gelnya, gitu ya. Kemudian di coating langsung gitu ya. Kemudian kalau Bapak Ibu sekalian butuh dalam keadaan uniform partikel, jadi dalam keadaan partikelnya, nanti dalam keadaan solnya itu Bapak Ibu bisa melakukan precipitating, precipitating gitu ya. Atau bisanya biasa juga disebut kita drying, bisa menggunakan centrifuge dan lain-lain Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada sedikit berbagai macam eh, metode, jalur metode yang kita bisa lakukan untuk membentuk partikel gitu ya. Ini ada kalau Bapak Ibu butuhnya dalam keadaan dense film, nah aerosolnya nanti dipanaskan ya, sehingga partikel-partikelnya itu akan membentuk sebuah layer. Nah, kemudian wet gel tadi kalau kita perlu dalam keadaan serogel ya, dia lebih padat lagi. Nah, itu kita bisa melakukan teknik evaporasi ya. Kemudian kalau Bapak Ibu inginnya dalam keadaan aerogel, aerogel yang berisi obat-obatan gitu ya. Nah, Ibu dari wet gel tadi, ini sol gelnya, partikel-partikelnya, nanopartikelnya. Nah, Ibu coating dengan material-material atau obat-obat yang kita ingin hantar. Kemudian nanti bisa dievaporasi ya. Nah, nanti jadi aerogel. Nah, ini ada beberapa jalur Bapak Ibu bisa kan ya. Kemudian kita lanjut. Oh iya, ini ada beberapa keuntungan kalau kita menggunakan metode sol gel. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau kita melakukan bottom up itu salah satu keuntungannya adalah ya kita gampang kontrol ukuran dan nanti hasilnya itu kebanyakan seragam dibandingkan kalau dia metodenya top down. Nah, kita bisa mengatur uh, ukuran dan struktur itu parameternya apa, Bapak Ibu? Biasanya itu kita atur pH-nya. Nah, pH-nya itu sangat berpengaruh terhadap ukuran. Makanya kenapa kalau dalam chemical synthesis pasti kebanyakan pH itu diperhatikan, dipertahankan gitu ya. Nah, kemudian apalagi yang biasanya menyebabkan perubahan struktur atau ukuran itu adalah konsentrasi prekursornya. Sama salah satunya lagi adalah suhu dalam prosesnya gitu ya. Nah, biasanya kalau kita menggunakan sol gel pada suhu yang relatif rendah, pembentukan materialnya itu nanti biasanya dalam bentuk amorf atau kristalin ya. Nah, tapi kalau kita ingin melakukan pemurnian yang tinggi gitu Bapak Ibu sekalian, nah itu biasanya kita atur di prekursor kimianya Bapak Ibu. Nah, nanti bisa merujuk ya ke beberapa literatur. Jadi prekursornya itu sangat menjadi apa ya, menjadi parameter kemurnian dari partikel atau aerogel atau serogel atau apapun itu yang kita akan gunakan nanti gitu ya. Nah, kemudian fleksibilitas salah satu keuntungannya kita bisa jaga. Nah, ini biasanya kalau kita gunakan untuk semacam polimer gitu ya. Nanti dalam keadaan logam oxide, keramik, kaca atau komposit. Nah, salah satunya kalau saya sendiri selain di medicine, drug delivery dan lain-lain, saya juga senang main di bioplastik ya. Bioplastik kita campur sebuah material konduktif. Nah, dengan metode-metode seperti ini yang bottom up ini kita gampang sekali mempertahankan sifat elastisitas gitu ya dibandingkan kalau kita tidak ubah ukurannya menjadi nanopartikel, kemudian kita kita apa namanya menggunakan metode top down nanti tidak seragam ukurannya nanti bisa kaku dan lain-lain. Bahkan ada yang rapuh gitu ya. Nah, ini salah satu keuntungannya Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini salah satu aplikasi kalau Bapak Ibu sekalian membutuhkan ya untuk penelitian medisinnya untuk terapi. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin membentuk core cell di nanostructure, itu tadi bisa menggunakan sol gel. Atau misalkan Bapak Ibu ingin membuat silika nanostructure, structure, sorry, sorry, structure gitu ya.
struktur nano untuk silika. Nah, ini dia bentuknya ada yang wire, rod, ada yang dots ya. Itu, nah, salah satu kalau kita pakai sol gel itu dia bisa membentuk misel. Nah, misel ini yang sangat banyak uh, kita gunakan dalam drug delivery. Kemudian salah satu aplikasi dari sol gel kalau kita mau butuh nanti ya kita bisa membentuk mesoporos struktur. Nah, jadi misel yang kita bentuk ada obat di dalam, tapi kita punya porosnya juga. Nanti dampaknya sangat efektif pada saat transport obat di sel kita gitu ya. Nah, ini salah satunya kalau kita bawa di imagingnya ya. Ya ada poros-poros di partikel yang kita buat. Oke. Nah, selanjutnya ini mikroemulsi. Jadi eh, secara sederhananya Bapak Ibu sekalian, ini ada dua tipe ya. Ada yang kalau misalkan kita menggunakan oil di outdoornya, kemudian water di dalamnya, itu menjadi sebuah misal. Kemudian kalau kebalikannya itu ada reverse misal ya. Nah, ini air yang ada di dalamnya ya. Air di dalamnya. Kalau ini minyak di dalamnya. Nanti bedanya apa? Bedanya tergantung reseptor yang kita targetkan gitu ya. Nah, biasanya obat-obatnya itu yang kita masukkan ke dalam, kalau misalkan kita misal, nah di dalam sini kita campurkan dengan minyaknya itu ya di sini gitu ya. Kalau misalkan dia reverse misal ya kita masukkan obat-obatannya di situ ya. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Surfaktan amfilik membuatnya dapat bercampur dengan baik. Jadi seperti ini ya, amfilik ya, yang bagus kita gunakan ketika kita ingin eh, bentuknya itu reverse misal ya, ataupun misal. Jadi eh, nanti kalau Bapak Ibu melakukan sintesis, pastikan cari surfaktan-surfaktan yang sifatnya amfifilik ya. Kemudian meskipun secara optik bersifat isotropik, mereka tidak dapat digambarkan secara tepat sebagai larutan. Nah, jadi makanya disebut sebagai emulsi gitu ya. Nah, kemudian gaya pendorong terbentuknya mikroemulsi, mengurangi tegangan termuka, stabil secara termodinamika, Bapak Ibu sekalian. Jadi bedanya dengan obat-obatan larutan gitu ya. Nah, ini kita bisa uh, targetkan. Di sini kita akan bentuk reseptor-reseptor, entah itu antibody ataupun yang lain-lain, sehingga hanya ketika ketemu dengan sel yang tepat, dia akan terbongkar, dia akan terbuka gitu ya. Nah, dibandingkan kalau kita minum obat yang langsung larutan dalam bentuk cair gitu ya. Nah, itu kan biasanya ada efek-efek yang seharusnya dia tidak terlepas di situ, namun di situ kena gitu ya. Ya, itu sederhananya seperti itu prosesnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nah ini aplikasi yang kita bisa gunakan ketika mau menggunakan metode mikroemulsi untuk membentuk nanomaterialnya. Ini seperti yang tadi ya, ini tuh air, kemudian di luarnya minyak. Nah, sehingga kita bisa membentuk dia menjadi sebuah reverse misal gitu ya. Kemudian ini juga kalau misalkan Bapak Ibu butuh yang nanti bentuknya korsel, ada zat kimia yang kita ingin masukkan ke dalam. Nah, ini jadi metode mikroemulsi ini yang Bapak Ibu lakukan ya, bisa Ibu lakukan. Sebenarnya banyak, tapi dua tadi, soal gel dan mikroemulsi ini yang sangat banyak kita gunakan dan sangat mudah untuk dilakukan karena kita mengontrol tadi prekursornya, kemudian suhu, pH, dan lain-lain. Kemudian ini beberapa keuntungan mikroemulsi dibandingkan metode yang lain, Bapak Ibu sekalian. Sama ya, sekali lagi kalau bottom up itu ukuran partikel sangat mudah kita kontrol, stabilitas termodinamika, peningkatan ketersediaan bioaktif, penghantaran terhadap target khusus, drug delivery gitu ya. Kemudian kemampuan mengubah fisik. Nah, tadi mikroemulsi. Jadi kita bisa desain dia
Hanya ketika ketemu dengan uh, reseptor sel yang kita inginkan baru dia terbuka gitu ya. Bahasanya seperti itu. Kemudian masih banyak lagi. Nah, sekarang kita ini contoh metode yang top down, ball milling. Nah, ini tampak ketika di dalamnya. Jadi material partikelnya, material bulknya kita masukkan, nanti dia terputar sambil ada bola-bola sini yang akan menghancurkan ya partikel-partikel kita. Nah, cuman ya tadi Bapak Ibu sekalian, apa namanya, salah satu kelemahan untuk top down itu tidak seragam. Ya, kalau misalkan kalau kita yang bottom up itu hasil dari produksi kita mungkin 19 60 sampai 70% dia seragam. Tapi kalau untuk top down itu sangat jarang ya. Setengahnya itu bahkan biasanya tidak seragam Bapak Ibu sekalian. Nah, itu untuk yang ball milling. Nah, ini beberapa perbedaan Bapak Ibu sekalian ya antara top down dengan bottom up. Nah, kalau top down itu keuntungannya low cost. Preparasinya simple dan juga resikonya rendah. Cuman kelemahannya partikel yang dihasilkan itu ukurannya tidak seragam, sama sulit mengatur struktur nanonya, morfologi dan lain-lain. Kemudian kalau bottom up, ya keuntungannya hasilnya lebih seragam, mudah untuk merekayasa strukturnya, kita bisa kontrol segala macam, kemudian mudah untuk mengatur produksinya. Nah, namun kelemahannya high cost, ya bahan-bahan kimia yang kita gunakan itu cukup mahal, kemudian memerlukan preparasi yang cukup kompleks dan high risk gitu ya. Cukup besar resikonya Bapak Ibu sekalian. Nah, nah kita masuk sekarang ke aplikasinya ya, kalau tidak salah. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Jadi setelah melihat tadi sifatnya, kemudian efek-efek penurunan nano, ukurannya, kemudian bagaimana eh, membuatnya, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kita memanfaatkan teknologi nano itu ke dalam sebuah eh, aplikasi biomedis ya. Nah, ini salah satunya ketika virus kemarin ya, coronavirus kemarin kita menggunakan quantum dots ya, mendesain dengan menambahkan di ujung-ujungnya ya. Jadi efeknya itu apa Bapak Ibu sekalian dibandingkan kalau misalkan kita pakai yang biasa itu akan lebih stabil dan juga akan lebih tahan ya. Itu untuk yang quantum dots yang coronavirus ya. Kemudian secara umum untuk nanobioteknologi ini Bapak Ibu sekalian kita bisa lihat pemanfaatannya drug delivery, kemudian juga bisa menjadi nanobiofarmasi. Kemudian kalau kita lihat ilmu bioteknologi kita gabungkan dengan nanoteknologi menjadi nanobioteknologi bisa diaplikasikan sebagai genomics, nano array. Jadi kita bisa membentuk nano array nanti fungsinya untuk molekular diagnostik, nanti juga bisa menjadi drug delivery dan lain-lain. Dan kita juga bisa membentuk biomarkers, kemudian terapi gen gitu ya, ataupun terapi sel dan lain-lain. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ini eh, beberapa yang kita pelajari ya, sintesis, kemudian karakterisasi tidak saya angkat ya. Nantilah mungkin kalau ada waktu yang lain. Jadi ini beberapa aplikasi kita bisa untuk cancer, diabetes dan lain. Nah, sekarang ini masih pengenalan. Nah, kemudian secara umum Bapak Ibu sekalian, penggunaan biomedisnya itu bisa kita gunakan sebagai agen terapi dengan melihat ya, melihat reseptor dari DNA-nya, RNA dan obat-obatan, kemudian ini kadar toksiknya rendah kalau kita menggunakan nanopartikel. Kemudian bisa dimanfaatkan sebagai bioimaging dengan melihat fotoluminescence-nya tadi ya, karena dia fotonnya tinggi, energi fotonnya tinggi, maka kita bisa
memanfaatkan itu sebagai bioimaging. Jadi biasanya itu nanopartikelnya kita jadikan sebuah gel menggunakan tadi teknik sol gel ataupun misal. Nah, itu biasanya kita berikan ke permukaan daerah yang kita ingin lihat. Nah, karena ada nanopartikel di gel yang kita kompositkan tadi, maka ketika kita lihat ya menggunakan kamera nanti akan muncul, akan mudah kelihatan spesifik dari daerah-daerah tadi. Kalau misalkan ada kanker, nah nanti kelihatan ya. Contohnya ini, ketika kita bawa ya, ini akan kelihatan. Kalau misalkan dia lebih terang, lebih gelap, kalau ada tumor di situ ya bisa jadi dia lebih gelap ya. Dan biasanya akan lebih spesifik kalau daripada kalau kita menggunakan imaging yang biasa. Kemudian sensor juga bisa digunakan, kemudian juga sebagai katalis, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ini kita masuk sedikit ya. Ini saya lewatkan saja. Nah, kita masuk yang pertama, nanomaterial, nanoteknologi sebagai diagnostik, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang perlu kita perhatikan dengan menggunakan teknik sol gel, misal atau mikroemulsi, kita bisa merekayasa permukaan nanopartikel itu dengan affinity probe. Misalkan nih, ini nanopartikel kita. Nah, jadi kayak gini, Bapak Ibu sekalian. Karena surface area dari misalkan kita pakai magnetic nanoparticles atau AU nanoparticle atau misalkan polymer dots. Nah, itu kan seperti yang sudah disampaikan tadi, ketika dia dalam keadaan partikelnya ukurannya kecil, maka surface areanya itu semakin tinggi. Sehingga dalam dalam volume yang sama, kita punya partikel yang lebih banyak, maka kita bisa masukkan aptamer, misalkan small molecule di sini, atau PEG atau antibody, kita kompositkan, kita tumbuhkan di nanopartikel kita, gitu ya, atau aptamer. Nah, nanti masing-masing ya akan menyesuaikan dengan impact atau aplikasi yang kita harapkan. Misalkan ini kita butuh untuk mendiagnosa atau mensensing protein ya. Nah, kita bisa tambahkan atau DNA atau RNA atau misalkan exosomes ataupun CTC gitu. Jadi secara secara sederhananya seperti itu. Nah, bagaimana menambahkan ini semua? Caranya tadi menggunakan teknik sol gel, teknik mikroemulsi, teknik misel, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ini ada beberapa literatur yang saya berikan. Nanopartikelnya kalau misalkan Mohon dia maaf Bapak, penyampaian materi nanopartikel, 3 menit lagi Bapak. oh iya, siap. Terima kasih banyak, Mas. Nah, ini contoh Bapak Ibu sekalian ya, saya berikan. Kalau kita menggunakan magnetic nanoparticle, affinity probe yang kita bisa tambahkan antibody. Nah, spesifik regionnya itu biasanya FCAM ya. Kemudian ini biasanya untuk kanker dan lain-lain lah. Ini ada beberapa nanti Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian ini untuk drug delivery, sebenarnya saya mau jelaskan prosesnya ya. Proses kenapa drug delivery-nya itu bisa dilepaskan. Nah, saya coba langsung saja. Ini sebenarnya ada aktif transport dan pasif transport ya. Biar kita mengetahui bagaimana obat itu bisa dilepas di dalam tubuh kita ya. Transport aktif itu melibatkan pemindahan zat melawan gradien konsentrasi, sedangkan yang pasif ya. Jadi kalau yang aktif itu kita butuh energi. Nah, ini contohnya. Jadi apa yang terjadi ketika kita membuat sebuah drug delivery nanti atau terapi, kita akan mempertimbangkan tiga hal ini ya. Ini contohnya kalau misalkan kita menggunakan elektrochemical, di sini adalah positif, di sini adalah negatif ya. Nanti obatnya akan mengikuti tingkat konsentrasi elektriknya gitu ya. Sebenarnya kemudian mungkin yang penting untuk disampaikan ini open and close untuk ion channel. Ini, nah ini Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan kita punya sebuah nanopartikel untuk drug delivery ya.
Jadi contohnya tadi kita punya nanopartikel, kita kasih semacam adapter di sini, ini magnetic nanoparticles-nya, ini nukleus asid. Nah, ketika dia memiliki reseptor yang tepat, maka daerah-daerah tadi itu akan terbuka. Disinilah eh, obat-obat yang kita masukkan di dalam, kan tadi kalau Bapak Ibu lihat kan kita ada teknik misel gitu ya. Di dalamnya misalkan kita pakai yang diverse, di sini adalah air, di sini adalah minyak ya. Kita masukkan obat-obatan kita. Nah, seperti ini apa namanya ya, tampaknya ya. Jadi ketika nanti reseptornya cocok, maka akan terbuka. Maka obatnya akan tersampaikan, dia terlepas. Kemudian ini contohnya ya, yang sudah saya sampaikan tadi, ini ada beberapa nanopartikel yang kita bisa gunakan, karbon nanotubes, quantum dot, golden, dan gold, dan lain-lain ya. Oke, nah ini ada beberapa usulan penggunaan drug delivery, kemudian nano carrier-nya apa, pembawanya apa, dan lain-lain. Kemudian, nah untuk rekayasa sebenarnya Bapak Ibu sekalian ini contoh ya. Jadi ini saya ambil misalkan yang tulang Bapak Ibu. Kita punya tulang yang kropos, patah gitu ya. Maka kita akan melakukan sintesis nanopartikel yang substratnya itu hampir mirip dengan tulang, sehingga nanti kita akan pasang di sini ya, pasang nanopartikelnya, si substrat-substratnya, sehingga nanti ketika kita gabung, nah itu akan membantu mempercepat proses pemulihan gitu ya. Contohnya ini juga kita punya tin film dalam keadaan uh, mirip seperti sifatnya kulit, sehingga nanti dia akan membantu rekayasa regenerasi ataupun penyembuhan di dalam uh, penyakit kita gitu ya. Oke, kemudian ini sedikit regulasi mungkin. Sebenarnya kalau untuk teknologi nano, regulasinya belum ada secara spesifik Bapak Ibu sekalian. Biasanya itu kita mengikut ke regulasi kimia khususnya ya. Kalau jadi tergantung. Tadi kan kalau kita lihat memang multidisiplin. Jadi kalau dia hubungannya dengan hal-hal biologik, ya kita akan merujuk pada regulasi-regulasi biologik, in vitro, in vivo, gitu segala macam ya. Kalau dia mainnya ke sintesisnya, main zat kimia, ya kita akan merujuk ke standar safety kimianya dan lain-lain. Kemudian ini mungkin beberapa tantangan ketika kita berbicara nanomedicine. Kalau drug delivery, ya tantangannya adalah bagaimana mendesain pelepasan obatnya ya, kemudian mengimprove stabilitas dari obatnya, dan meningkatkan uh, pelepasan dari obat tersebut. Kalau untuk teranostik, kita akan tingkatkan yang non-invasif menggunakan infrared dan lain-lain. Dan kalau untuk vaksin dan imun, ya kita akan mempelajari lagi lebih banyak gitu ya. Ya intinya Bapak Ibu sekalian, kalau untuk kita menggunakan nanopartikel tadi ya, bagaimana kita mendesain, mengkompositkan antibodi ataupun RNA ataupun yang lainnya gitu ya, sehingga dia akan cocok dengan reseptor yang kita inginkan, kita targetkan. Jadi kita akan bentuk sebuah bungkusan di nanopartikel kita, di mana di dalamnya itu kita kompositkan obat, di luarnya itu kita berikan antibodi, imun dan lain-lain sehingga akan cocok dengan kanker atau sel yang ingin kita targetkan seperti itu. Dan untuk teknik-tekniknya tadi secara umum untuk medisin dua tadi yang akan selalu Bapak Ibu pakai ya, misal ataupun sol gel gitu ya. Kemudian tadi beberapa efek yang perlu diperhatikan tadi, sifat magnetik dan lain-lain gitu ya. Khususnya ikatan kimianya juga. Oke, kalau mau Bapak Ibu mau konsultasi secara spesifik, karena kalau mau kita bahas semua sangat banyak ya. Jadi kalau ada spesifik penelitian Bapak Ibu tertarik ya bisa hubungi kami, bisa hubungi generasi peneliti dan lain-lain. Oke, mungkin itu saja Mas dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Sekian, Assalamualaikum. Saya kembalikan.
Baik, terima kasih Bapak atas penyampaian materi yang luar biasa. Dan juga tadi ada banyak insight baru ya terkait dengan teknologi for medicine gitu. Dan di sini kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya. Baik, sebelum itu, mohon maaf. Baik, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin kepada Bapak dan Ibu sekalian, jika ada yang ingin bertanya bisa langsung raise hand ya, atau bisa bertanya melalui kolom chat seperti itu. Jadi dipersilakan Bapak dan Ibu sekalian yang ingin bertanya bisa raise hand. Namun, oke, ini ada pertanyaan dari eh dari eh, Mbak Gevira Putri Ataya. Halo Pak Fatur, permisi mau bertanya. Karena tadi Bapak bilang etika dan regulasi Indonesia belum lengkap, apakah untuk beberapa waktu ke belakang akan sulit melakukan riset dan membuat produk nanoteknologi? Lalu untuk level mahasiswa sarjana, bagaimana rekomendasi Bapak jika kami mempunyai ketertarikan untuk riset di bidang tersebut? Baik, ini langsung jawab ya Mas ya. Ya, bisa langsung dijawab Pak. Oke, Mbak Gevira ya. Nah, jadi terkait dengan regulasi khususnya gitu ya. Jadi seperti yang saya sampaikan, ketika Bapak Ibu lihat tadi ya, proses bagaimana membuat mensintesis nanopartikel, kalau Bapak Ibu menggunakan teknik sintesisnya itu adalah bottom up yang sangat menggunakan banyak sekali semikal, sintesis dan lain-lain, maka ya regulasinya kita ikut. Misalkan penggunaan bahan kimia dan lain-lain segala macam. Ya biasanya kalau di laboratorium material itu sudah ada ya. Tapi kalau untuk yang Bapak Ibu gunakan dia metodenya top down, nah itu kan nanti akan melihat safety dari alat dan segala macam. Jadi untuk yang belum sebenarnya Mbak Gevira ya, kalau untuk teknik sintesis dan lain-lain saya rasa sudah mengikuti yang sudah ada di semikal kimia ataupun biologik untuk pengujiannya dan lain-lain. Tapi yang saya rasa belum itu adalah justru dampak dari penggunaannya yang memang belum ada dampak dari aplikasinya. Misalkan kita menggunakan material nano di kosmetik. Nah, ini sebenarnya belum ada regulasinya apakah penggunaan nanopartikel itu justru standarnya kayak gimana, berapa persen yang macam. Nah, itu yang belum ada. Tapi kalau untuk Mbaknya mau melakukan riset, saya rasa itu sudah aman ya. Regulasinya sudah mencukupi. Misalkan tadi kaitannya dengan semikal-semikal, ya silakan ya mengikuti regulasi kimia. Kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan metode top down yang kaitannya dengan alat-alat kelistrikan atau alat yang gede, ya itu ikutnya ke safety alatnya segala macam, standarnya segala macam gitu. Itu mungkin Mbak Gevira. Kemudian kalau mahasiswa yang ingin riset silahkan nanti eh, di kampusnya masing-masing gitu ya, kampusnya masing-masing. Kalau belum ada, misalkan di kampusnya belum ada yang bermain ke material atau ke teknologi nano, nah nanti bisa aja cari beberapa puslit yang melakukan riset. Contohnya BRIN, kalau di Indonesia kan BRIN ya, sudah ada apa namanya nanoteknologinya. Misalkan kalau Bapak Ibu cari aja, Pak, cari kampus yang punya eh, kompetensi di situ, ajakin kerja sama Mbak. Mungkin bisa lewat dosen pembimbingnya, nanti minta tolong untuk melakukan kerjasama dengan kampus yang sudah ada di sana gitu. Itu mungkin sedikit Mbak Tivira ya menjawab. Baik, apakah ada feedback atau tanggapan dari Kak Gevira? Baik, sebenarnya sudah cukup. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Miftah. Bagaimana tantangan dan peluang teknologi untuk masa kini dan mendatang? Ya, sebenarnya sudah dijelaskan tadi kayaknya di PPT ya, Pak. Mungkin bisa di ringkas, Bapak. Oke, siap. Tantangannya sangat banyak ya Mbak Miftah ya. Jadi memang jadi tadi ya eh, dasarnya saja keilmuan nanoteknologi saja itu masih sangat minim. Fenomena-fenomena itu masih banyak yang belum terungkap. Dan untuk tantangannya ya tadi, bagaimana kita bisa mengembangkan alat-alat yang dapat mempelajari fenomena nanoteknologi. Kalau untuk saat ini kan seperti yang saya sampaikan, kalau untuk saat ini tuh paling tinggi untuk melihat fisik atau makroskopis dari apa namanya
morfologi, sorry, bukan makroskopis. Morfologi dari atom itu paling tinggi saat ini adalah HRTM ya, High Resolution Temp. Itu bisa sampai perbesaran 2 juta kali. Perbesaran 2 juta kali itu ada di skala 1 sampai 2 nano. Nah, itu sampai situ sudah ada. Tapi memang itu masih sangat banyak peluangnya. Tantangannya di situ, bagaimana kita mengembangkan alat yang bisa mensense atau mempelajari fenomena-fenomena nol itu karena masih sangat minim. Kemudian kalau untuk peluangnya sangat banyak. Di medicine sendiri, Mbak, Mbak Miftah atau Mas Miftah, itu contohnya tadi ya, kalau saya sendiri ingin fokus tadi ke bermacam rekayasa untuk obat-obatan sehingga nanti kita nggak butuh lagi kemoterapi gitu ya. Kalau kemoterapi kan eh, salah satunya ya dampaknya banyak sel-sel kita yang gugur gitu ya, mati gitu ya. Nah, harapannya dengan nanoteknologi ini kita bisa mengembangkan obat-obatan yang bisa meredakan ya ataupun mengobati kanker tanpa melakukan teknik kemoterapi tadi. Itu salah satunya. Banyak lagi. Kalau di dunia engineer elektronik bisa membuat nanochip yang kecepatannya lebih tinggi, ya itu banyak lagi ya. Sangat banyak, Pak atau Mas Miftah ya. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan kembali dari Kak Devira. Berarti jika produk nanoteknologi tersebut diperuntukkan untuk MH, contoh manusia, berarti untuk di Indonesia saat ini belum ada kesempatan yang luas ya, Pak? MH itu apa ya, Mas? Ya? Manusia mungkin ya, Pak. Ini soalnya contoh Manusia mungkin. saya gitu. Ah, di Makhluk hidup, makhluk makhluk hidup. hidup. Oh, sebenarnya udah ada Mbak Gevira ya. Contohnya kan seperti yang saya sampaikan tadi, untuk institusi pendidikan sendiri, S1 teknologi nano itu sudah ada di UNAIR, satu-satunya di Indonesia. Setahu saya gitu ya. Kemudian untuk S2, S3-nya untuk yang tahu sudah ada di ITB. Sebelum itu sebenarnya teman-teman yang ada di bidang material, bidang elektronik, bidang farmasi, kedokteran itu sebenarnya risetnya sudah banyak, Mbak Gevira ya. Contohnya gini, Mbak Gevira membakar sampah itu sebenarnya sintesis nanopartikel. Karena ketika kita bakar sampah itu kan akan menjadi karbon di situ. Jadi sebenarnya teknologi nano itu sudah ada sejak dulu Mbak Gevira. Tapi kalau kita ingin implementasikan untuk manusia itu akan banyak berhubungan dengan teman-teman yang bermain di kedokteran. Nah, kalau di Bandung sendiri Unpad contohnya ya. Unpad itu kan sudah ada kedokteran segala macam. Jadi kalau mau melakukan pengujian itu biasanya teman-teman farmasi, teman-teman kedokteran itu bisa dibantu oleh mereka gitu, Mbak Givira ya. Kalau ke makhluk hidup. Jadi biasanya mainnya sama teman-teman farmasi ataupun teman-teman kedokteran. Itu mungkin Baik, Mbak Givira. baik kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Eh, apakah ada, apakah kakak ada referensi untuk buku-buku atau belajar mengenai nanoteknologi? Mungkin kalau bisa yang arahnya spesifik nanoteknologi ke kesehatan dan kedokteran. Oke, sebenarnya kalau spesifik buku nanoteknologi untuk medicine sebenarnya udah ada beberapa, tapi belum banyak yang diterjemahkan ke Indonesia gitu ya. Dan memang ini menjadi tantangan kami yang bergelut di bidang teknologi untuk memperbanyak buku bahan ajar. Tapi Mbak nanti, Mas ya, Mas Davi nanti banyak nanti bisa minta. Saya kirim lah beberapa referensi ke Mas. Nanti Mas bisa kirim ke teman-teman. McAllister bisa material science. Jadi kalau mau carinya di bidang material science. Nah, bidang-bidang material science atau chemical science itu sudah banyak membahas nanoteknologi. Tapi kalau untuk spesifik memang nanoteknologi untuk medicine, saya rasa kalau di Indonesia sendiri masih sedikit yang beredar ya. Kebanyakan yang dari luar itu eh, silakan nanti saya coba rangkum. Contohnya ITB sudah mengeluarkan kalau nggak salah ya. ITB sudah mengeluarkan beberapa buku tentang nanoteknologi. Nanti bisa di searching ya. Itu mungkin. Tapi kalau mau carinya di bidang material science, itu sudah sangat banyak membahas nanoteknologi. Baik, Nanti mungkin saya bisa bantu bikin list referensinya ya. baik. Nanti bisa hubungi Pak Fatur ya terkait hal itu. Bisa hubungi lewat apa Bapak? Atau email atau bagaimana Bapak? Boleh lewat email boleh atau nomor telepon boleh atau lewat tadi.
Nanomed juga boleh ya. Oh Ini ya, saya boleh. tulis email saya ya, atau lewat apa namanya, lewat IG Nanomed Indonesia juga bisa. Baik-baik. Kalau gitu kita langsung beralih ke pertanyaan terakhir ya, karena kita keterbatasan waktu juga. Ini ada pertanyaan terakhir dari Kak Maria. Seperti yang kita ketahui, nanoteknologi kan sudah membawa banyak inovasi dalam bidang biomedis, seperti pengobatan kanker dan alat diagnostik yang semakin canggih. Menurut Bapak sendiri, dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat, bagaimana kita dapat melihat peran nanoteknologi dalam menghadapi tantangan khususnya dalam bidang kesehatan, baik seperti resistensi antibiotik dan atau penyakit neurodegeneratif, dan apakah ada tantangan etis atau keamanan yang tentunya perlu diwaspadai? Oke, baik. Terima kasih banyak, Mbak Maria. Betul ya, akan bisa ke arah sana. Untuk resistansi antibiotik dan lain-lain itu akan bisa. Jadi sudah banyak teman-teman di kedokteran farmasi yang belajar ke arah sana. Dan sebenarnya kalau untuk tantangannya sekali lagi tadi saya bilang, regulasi untuk dampak penggunaan teknologi nah itu memang belum ada di Indonesia, belum ada. Nah, tapi secara umum, Mbak ya, eh, kalau kita lihat dari segi dampaknya, sebenarnya yang menjadi krusial itu adalah penggunaan nanopartikel pada yang berhubungan langsung dengan oral gitu ya, oral ataupun masuk ke dalam, injek ke dalam tubuh ya. Sehingga memang kalau untuk regulasi ke tubuh saya rasa memang masih kurang. Nah, itu menjadi salah satu tantangan. Tapi selama ini eh, kalau nanopartikel itu selama ini masih bisa dibilang ini ya, masih bisa dibilang tidak terlalu berbahaya untuk tubuh kita. Apalagi ketika itu berasal dari bahan alami. Jadi sekali lagi ya Bapak Ibu, ketika kita ingin membuat nanopartikel kan ada bahan dasarnya kan. Kalau Bapak Ibu mengambil nanopartikelnya dari bahan dasar alami itu biasanya aman. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu yang mengambilnya dia ke bahan-bahan yang cukup berbahaya untuk tubuh, misalkan logam berat, nah itu yang harus diperhatikan. Sehingga memang yang harus diperhatikan ketika membuat nanopartikel untuk biomedis tadi, perhatikan jangan sampai menggunakan nanopartikel yang tidak dapat diolah oleh tubuh kita, ya. Contohnya menggunakan logam berat, ya. Dan saya rasa tidak ada sih, kalau untuk saat ini tidak ada yang, sangat jarang ada yang menggunakan logam-logam berat, partikel-partikel berat ke dalam tubuh. Biasanya menggunakan karbon, silika, dan itu semua aman buat tubuh ya. Jadi etikanya di situ, jangan menggunakan nanopartikel yang berasal dari logam berat atau tanah jarang ya, unsur tanah jarang kalau di tabel periodik. Nah, itu hati-hati jangan menggunakan itu. Selebihnya saya rasa aman. Gitu Mas atau Mbak ya, Mbak Maria ya. Ya, baik, terima kasih atas tanggapannya Bapak, atas jawabannya, dan juga terima kasih banyak kepada seluruh peserta atas antusiasmenya. Saya cukup apresiasi dan kami juga cukup senang bahwa ternyata dari teman-teman banyak memperhatikan ya, dan juga banyak yang antusias juga bertanya. Berarti ini menunjukkan bahwa teman-teman cukup tertarik ya di bidang teknologi for medicine seperti itu. Karena kita keterbatasan waktu pada malam hari ini, sayangnya kita harus mengakhiri sesi apa ya, sesi penyampaian materi dan sesi tanya jawab pada malam hari ini. Kami dari generasi peneliti mengucapkan terima kasih banyak atas antusiasme Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, dan juga kepada Bapak dan Ibu mungkin yang ingin berubah pikiran, ingin klaim sertifikat dan ingin mendapatkan modulnya secara langsung, nanti bisa menghubungi kami terakhir malam ini ya, karena besok akan kami langsung proses sertifikatnya dan nanti akan dikirim dalam 5 hari kerja ya Bapak dan Ibu. Jadi mohon ditunggu via email. Dan kalau misalnya dalam 5 hari kerja masih belum ada email yang masuk kepada Bapak dan Ibu sekalian, bisa menghubungi kami ya, reach out kami dan ya bisa menghubungi kami dan bisa memberitahuan kami bahwa Bapak dan Ibu masih belum menerima sertifikat seperti itu. Baik, terima kasih. Kalau begitu, saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya dan dari generasi peneliti sebagai penyelenggara. Dan juga terima kasih juga kepada Pak Fatur ya atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Kalau begitu, saya akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi